Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-16 membahas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana yang diatur di Pasal 8, Ayat 3, Undang-Undang KUP. Pasal 8, Ayat 3, Undang-Undang KUP mengatur, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut. A. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau B. Menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat 1, huruf C dan huruf D sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pasal 8, Ayat 3A, Undang-Undang KUP mengatur, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Untuk apa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan? Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diatur masih di Pasal 8 yang ayat 1-nya mengatur pembetulan SPT. Kata ketidakbenaran masih mengacu ke SPT. Artinya SPT wajib pajak dianggap tidak benar menurut Fiskus. Hanya saja, Fiskus melihat ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian Fiskus melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Pada saat pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksa bukti permulaan akan menawarkan kepada wajib pajak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur di Pasal 8 ayat 3. Jika wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, ditambah sanksi 100%, maka case close. Selesai urusan bukti permulaan. Namun, jika wajib pajak tidak mau melaksanakan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, maka pemeriksa pajak akan membuat laporan kejadian, disampaikan ke penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana perpajakan. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan adalah cara agar tindak pidana diselesaikan sebelum penyidikan. Ditutup saat pemeriksaan bukti permulaan, dan tidak dilanjutkan ke proses penyidikan. Apalagi sampai ke sidang pengadilan negeri. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan pada saat pemeriksaan bukti permulaan adalah cara paling murah. Yuk kita cek sanksi pajak setelah penyidikan. Pasal 44B, Ayat 1, Undang-Undang KUP mengatur, untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Selanjutnya Pasal 44B, Ayat 2, Undang-Undang KUP mengatur, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya dilakukan setelah wajib pajak atau tersangka melunasi A. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. B. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara, atau C. Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, buk pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Nah, sudah jelas kan? Jika sudah sampai ke penyidikan, maka sanksi administrasi bisa sampai 400%. Bandingkan dengan saat pemeriksaan bukti permulaan yang hanya 100% saja. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.